Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Bareski, NIM 25291. Dan di sini saya akan menjelaskan yaitu salah satu materi yaitu tentang data mining. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu data mining. Data mining adalah suatu alat yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berita atau informasi secara cepat dan sangat besar. Kita bisa mengambil contohnya dari salah satu website yaitu yang pertama Google, yang kedua yaitu Microsoft, yang ketiga yaitu bisa Mozilla dan alat-alat pencarian yang lainnya. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan itu tahap-tahap proses dari data mining. Tahap-tahap proses data mining yang pertama yaitu pembersihan data. Pembersihan data ini kita bisa simpulkan adalah menghapus atau menghilangkan atau memfilter suatu informasi atau data-data yang sudah kadaluarsa, bisa dikatakan dengan kadaluarsa, bisa dengan data yang tidak konsisten atau bisa juga dengan data yang salah. Dan selanjutnya itu integritas data. Integritas data ini adalah dalam data mining yaitu adalah penggabungan data yang ada dari beberapa sumber. Jadi data ini dimaksudkan adalah misalnya kita mencari satu informasi yaitu tentang bola. Jadi setiap apapun yang berhubungan dengan bola, jadi data tersebut dikumpulkan menjadi satu sehingga membentuk suatu data sehingga kita dapat mengakses data tersebut dengan cepat dan bisa dengan jelas nantinya atau informasi yang terupdate atau yang terbaru. Dan selanjutnya itu transformasi data, yaitu transformasi data ini adalah suatu data yang tidak jelas asalnya nantinya diubah dari data mining ini menjadi suatu informasi yang jelas dan tepat nantinya untuk dicari oleh para pengguna atau pencarian yang dilakukan oleh pengguna. Dan yang selanjutnya yaitu aplikasi teknik data mining. Jadi data mining ini bisa mempunyai banyak aplikasi untuk mencari suatu informasi atau suatu pencarian yang kita butuhkan. Dan yang selanjutnya teknik tahapan proses dari data mining adalah evaluasi pola yang ditemukan. Jadi evaluasi pola yang ditemukan ini maksudnya adalah data mining ini akan memproses satu data yang masuk ke dalam data mining sehingga data mining ini bisa menjelaskan apa bentuk informasi yang telah dimasukkan ke dalam data mining ini. Jadi mengevaluasi untuk memudahkan kita untuk membaca data yang telah masuk di data mining atau data-data yang kita cari di dalam data mining. Dan tahapan yang selanjutnya itu presentasi pola. Jadi presentasi pola ini dimaksudkan untuk menjelaskan kepada kita dari mana sumbernya data mining ini, tanggal berapa dia dimasukkan ke dalam data mining, dan informasi ini termasuk informasi yang mana gitu. Dan selanjutnya itu kebutuhan data mining ini. Data mining ini dilatar belakangi dengan problema yang dari data yang terkumpul. Jadi data yang telah terkumpul misalnya yaitu data-data informasi, data privat atau data-data pengetahuan lainnya nantinya akan dikumpulkan menjadi satu sehingga informasi yang masuk ke dalam data mining menjadi lengkap dan jelas untuk kita cari atau kita baca. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan data mining ini bisa berupa softwarenya. Jadi berupa software ini di dalam data mining bisa contohnya yaitu IBM, Microsoft, SAS dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya ada banyak aplikasi yang terdapat atau membahas tentang data mining ini. Jadi kita dapat mencari data mining yang terupdate dan lebih cepat dan jelas sehingga memudahkan user untuk mencari suatu informasi
informasi dan data-data lainnya. Dan selanjutnya itu salah satu contoh yang baik untuk digunakan untuk data mining yaitu Microsoft telah menciptakan suatu fasilitas data yaitu mining Microsoft 2000 SQL atau SQL Server 2000. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang analisa pasar dan manajemen basis data. Analisa dalam basis data yang pertama yaitu menebak target pasar. Jadi kita harus membuat sebuah simulasi untuk menjalankan data mining. Yang pertama yang itu berupa target. Jadi target pasar ini adalah kita harus melihat suatu data yang terupdate pada saat itu. Jadi kita menebak target pasar apakah data yang paling dicari pada masa itu sehingga data kita dapat dicari dengan cepat oleh pengguna. Jadi pasar kita atau suatu data yang kita masukkan ke dalam basis data akan dicari dengan cepat dan lebih cepat laku nantinya. Dan selanjutnya itu kita melihat pola pakai dari atau pola beli pemakai dari waktu ke waktu. Jadi kita harus melihat suatu pemakai atau suatu alat yang sangat dibutuhkan oleh pemakai dari waktu ke waktu sehingga kita dapat menyimpulkan barang apa yang cepat laku atau cepat habis nantinya, sehingga kita dapat mengevaluasi data apa saja atau barang yang akan kita jual nantinya kepada pembutuh data ini. Dan selanjutnya itu cross manual analysis atau kita bisa sebut dengan hubungan daripada produk. Jadi kita harus melihat hubungan dari produk ini sehingga data kita atau barang kita akan cepat laku nantinya. Contohnya itu adalah suatu alat-alat daripada olahraga. Kita contohkan saja yaitu bola. Jadi bola ini bisa berhubungan dengan alat-alat dari yang berhubungan dengan bola, bisa berupa jersey bola, bisa berupa bolanya tersebut atau aksesoris yang berhubungan dengan bola, bisa berupa sepatu, bisa berupa kaos kaki, dan bisa berupa kaos tangan dan atribut-atribut bola lainnya. Jadi data ini kita kumpulkan untuk membuat barang kita menjadi laku nantinya daripada pengguna dari data mining ini. Dan selanjutnya itu kita harus melihat profil customer. Jadi untuk melihat profil customer ini kita harus melihat data yang ada di tempat kita. Apakah guru kah atau masyarakat biasakah yang membeli produk kita. Jadi kita harus menyesuaikan dengan harganya dengan pembeli yang sering membeli barang di tempat kita. Jadi kita harus menyesuaikan. Dan selanjutnya itu identifikasi kebutuhan konsumen. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengidentifikasi kebutuhan dari konsumen. Jadi kita harus mendata misalnya barang apa saja yang laku di dalam toko kita misalnya, atau barang kita yang sangat cepat habis. Jadi kita data itu. Jadi kita harus restock barang tersebut menjadi lebih banyak agar lebih memiliki keuntungan yang sangat besar. Dan selanjutnya itu menilai loyalitas konsumen. Jadi kita harus menilai loyalitas konsumen dari beberapa barang yang dipakai oleh konsumen yang membeli barang. Contohnya aja kita misalnya apakah barang tersebut laku atau sering diborong konsumen, dan harga barang tersebut sesuaikah dengan konsumen tersebut. Dan selanjutnya itu informasi summary. Jadi kita harus mengumpulkan suatu informasi tentang barang kita sehingga kita promosikan kepada orang lain, sehingga orang lain tertarik dengan barang kita, sehingga barang kita laku dan cepat habis nantinya.
Jadi kita memiliki keuntungan yang sangat besar. Mungkin begitu analisis pasar dan manajemen. Dan data yang selanjutnya itu analisa perusahaan dan manajemen risiko dari data mining ini. Risiko yang pertama atau dalam data mining yang pertama itu perencanaan keuangan dan evaluasi aset. Jadi kita harus menyediakan keuangan atau modal untuk membangun data mining yang sangat besar. Dan selanjutnya evaluasi aset. Evaluasi aset ini maksudnya adalah kita harus memiliki suatu aset data mining ini dari beberapa data yang kita kumpulkan sehingga membentuk informasi. Jadi kita harus menyatukan nantinya kepada data mining ini sehingga data mining ini dapat dipakai nantinya oleh konsumen. Jadi data mining ini memiliki suatu modal sangat besar, jadi kita harus menyiapkan hal-hal tersebut untuk membangun suatu data mining. Dan selanjutnya daripada risiko manajemen data mining yang kedua yaitu perencanaan sumber daya. Jadi kita harus menyediakan suatu wacana untuk membangun suatu data mining, bisa berupa perusahaan, berupa barang-barang, server, serta karyawan untuk membantu jalannya produktivitas yang kita jalani. Dan selanjutnya itu kita harus melihat daripada pesaing dari manajemen data mining. Dari beberapa jutaan pembangun perusahaan data mining ini pasti memiliki suatu kelebihan. Jadi kita harus pandai-pandai melihat apa saja keunggulan dari kompetitif kita atau pesaing kita, bisa berupa perusahaannya bagaimana, barang-barangnya bagaimana, serta apa saja yang dilakukan oleh pesaing kita untuk memajukan daripada produknya. Jadi kita harus pandai-pandai melihat kelebihan dan kekurangan daripada pesaing atau kompetitor kita. Dan yang selanjutnya yaitu telekomunikasi, yaitu juga termasuk risiko manajemen data mining, yaitu telekomunikasi. Ini adalah salah satu cabang untuk memajukan suatu data mining, ya berupa menambah layanan. Jadi kita harus menambah layanan daripada data mining kita. Jadi kita tidak hanya stuck di dalam suatu data mining yang kita proses. Jadi kita harus mengupgrade bagaimana data mining kita ini menjadi lebih baik dan orang lain lebih tertarik untuk mencari daripada data mining kita. Dan yang selanjutnya itu risiko dari manajemen data mining, yaitu keuangan. Jadi keuangan ini pasti akan mempengaruhi kemajuan serta ketertarikan orang lain untuk memakai data mining kita. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mencari bagaimana keuangan kita ini menjadi stabil dan bisa lebih naik lagi nantinya untuk bisa menambah fasilitas dalam data mining yang kita bangun. Dan selanjutnya risiko dari manajemen data mining ini, kita harus mempunyai suatu asuransi. Jadi asuransi ini berguna untuk mengatasi kerugian kita, baik di dalam proses data mining, bisa berupa bencana. Jadi kita harus menyediakan asuransi biar tidak mengalami kerugian sangat besar dalam menjalankan proses data mining ini nantinya, karena banyaknya daripada pesaing kita yang lebih baik dalam proses data miningnya. Dan selanjutnya itu manajemen risiko, dan perusahaan harus menyediakan yaitu fasilitas olahraga. Jadi olahraga ini maksudnya, jadi kita harus menyediakan fasilitas olahraga bagi para karyawan yang ada di perusahaan kita. Jadi biar lebih baik dalam pekerjaan. Jadi olahraga ini juga perlu dalam proses manajemen risiko daripada data mining ini.
Yang selanjutnya itu analisa perusahaan dan manajemen risiko juga termasuk di dalam astronomi. Jadi banyak perusahaan yang besar yang mendaftarkan saya akan kembali dengan pembahasan olahraga. Jadi olahraga ini juga bisa kita manfaatkan, yaitu dengan mengiklankan produk kita di dalam sebuah acara olahraga. Misalnya itu kita contohkan dengan bola. Jadi dalam bola ini pasti kita banyak melihat yaitu sponsor-sponsor yang ada di baju pemain, bisa berupa misalnya itu BNI dan segala macamnya. Jadi orang lain akan mengenal produk kita sehingga mencari tahu apa itu yang ada di bajunya si pemain, sehingga kemajuan daripada produk kita akan semakin meningkat. Yang selanjutnya itu astronomi. Astronomi ini mempengaruhi sangat penting di dalam data mining, karena dalam data mining ini orang-orang akan mencari yang terbaik di dalam data mining atau proses lainnya. Dan kita masuk ke dalam internet web surf. Internet web surf ini adalah suatu pemasaran produk atau pemasaran daripada produk-produk yang kita kembangkan di dalam internet. Misalnya contohnya kita memakai jasa daripada ADS atau periklanan di sosial media, bisa berupa pemasaran di TV dan pemasaran berupa brosur atau teknik pemasaran iklan lainnya. Jadi kita harus bisa mengembangkan suatu cara agar perusahaan kita lebih bisa maju dan lebih bisa berkembang semakin pesat sehingga lebih dikenal dengan orang. Itulah internet web surf ini. Dan data mining ini juga berguna di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam kehidupan kita bisa contohnya itu dalam pemasaran produk kita. Jadi kita harus menyiapkan barangnya berupa teknik marketing juga harus dikuasai, serta jaringan-jaringan yang terkait dengan produk kita harus memahami hal tersebut. Dan selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan di dalam data mining ini adalah kita harus pandai-pandai dalam menjalankan suatu data mining, karena banyaknya pesaing. Kita harus melihat daripada melihat daripada pesaing kita, produk-produk yang laku saat itu, bagaimana pembeli kita, bagaimana kompetitor kita, dan bagaimana kemajuan informasi yang ada pada saat itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan hal tersebut agar produk kita lebih laku di dalam masyarakat. Dan data mining ini juga berlaku daripada manajemen suatu perusahaan agar mengetahui bagaimana kemajuan serta kekurangan yang ada di dalam perusahaannya tersebut. Dan data mining ini juga sangat dibutuhkan di dalam dunia teknologi untuk menganalisa bagaimana proses yang telah kita jalani dalam suatu barang yang telah kita jalani. Dan mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang data mining. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan data mining ini adalah salah satu syarat ujian akhir saya
pada daripada mata pelajaran Advanced Database. Nah, semoga saya mendapatkan nilai terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.